datang sore hari ini dalam keadaan yang lemah. Engkau minta kekuatan, engkau minta api yang baru yang daripada Tuhan membakar hatimu. Minta kepada Tuhan, karena Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
wajah-Mu. Waktu Engkau memandang wajah Tuhan, ada pengharapan, ada sinar kemuliaan Tuhan. Angkatlah wajah-Mu, sebab Raja-Mu tiba. Kirabat salam. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Rohmu ada di tengah kami sore hari ini. Kau melihat kerinduan hati umat-Mu, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah sore hari ini kuasa-Mu, kasih-Mu yang menjamah setiap hati kami. Biar hidup kami Tuhan semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Oh Kudus, tolong setiap kami. Suci kuduskan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang lagi. Silakan duduk saudara. Selamat sore, shalom. Sore hari ini kita akan dilayani oleh hamba-Nya. Mari kita sambut Roni Paul. Berikan tepuk tangan. Shalom semuanya.
Ya, mengucap syukur bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan sama-sama. Saudara semuanya, sebenarnya bulan lalu saya akan janji akan bawain tentang lanjutan dari The Fuckboy itu ya. Tetapi ketika saya berdoa, God just say no, belum waktunya. Jadi sebenarnya gampang sekali, materi sudah siap sehingga saya sampaikan. Tapi karena Tuhan bilang belum, bukan itu, saya harus belajar lagi mempersiapkan khotbah hari ini, yang berarti Tuhan lihat kebutuhannya saat ini untuk Yogyakarta lebih ke arah hubungan pasangan atau suami istri atau yang lagi pacaran yang sedang mengalami hubungan yang bukan seperti surga tetapi neraka gitu ya. Jadi hubungannya itu betul-betul penuh dengan konflik dan harus dimengerti prinsip firman Tuhannya bagaimana untuk mengatasi relationship yang penuh dengan pertengkaran. Kadang-kala pertengkarannya itu bukan api melawan api, tapi kadang-kala diam melawan diam gitu ya. Jadi tidak selalu pertengkaran itu panas gitu, tapi kadang-kadang dingin melawan dingin, es melawan es. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi yang mengubah relationship menjadi relationship. Ini hanya plesetan kata. Relationship itu saudara tahu, shit itu kan kotoran ya. Jadi hubungan tetapi rasanya itu betul-betul kotor gitu, betul-betul tidak enak gitu. Saudara, saya ingat pernah tanya ini ke saudara, mengapa orang bisa bisu walaupun punya pita suara, mulut, dan lidah yang normal? Jawabannya karena walaupun dia punya pita suara, punya tenggorokan, punya lidah, tetapi mayoritas orang bisu karena dia tuli sejak lahir. Dia tidak pernah mendapatkan contoh bagaimana berbicara, sehingga itu membuat pertumbuhan otaknya dia tidak bisa belajar untuk gini bicara. Bagaimana bisa memasak supaya hasilnya pasti enak? Itu bukan tentang resep, tetapi tentang kemampuan lidah yang masak. Bagaimana bisa menjadi desainer atau fotografer yang karyanya pasti bagus? Itu bukan tentang kameranya harus mahal atau merek tertentu, bukan. Tetapi yang mahal adalah matanya. Jadi Tuhan ciptakan panca indera kita, sebenarnya ada lebih dari 5 indera yang kita miliki. Itu semua sangat-sangat penting. Setiap orang punya indera yang dia paling menonjol. Nah, bagaimana sih sebenarnya komunikasi yang efektif itu? Kenapa kok banyak pasangan yang ribut, berantem? Apakah karena teknik berbicara? Tidak. Yang paling penting dari komunikasi bukan teknik berbicara, tetapi teknik mendengar. Itu yang paling penting. Saudara, di Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kemampuan yang harus kita bangun dalam komunikasi sebenarnya adalah semakin cepat saudara bisa mendengar. Pasanganku ini, mertuaku ini, orang tuaku ini maunya seperti ini. Inikah yang dia sampaikan keinginan? Semakin cepat kita bisa mendengar, entah itu sesuatu yang dia katakan secara literally, letterless, dia ngomongnya langsung to the point, atau sesuatu di balik itu yang kita perlu mencerna, sebenarnya maksudnya ini. Baru kita tahu, sebenarnya itu kemampuan mendengar. Ini sangat penting sekali. Saya pernah nonton sebuah film di mana terjadi pembunuhan, seorang bapak dibunuh perampok,
ada keponakannya jadi saksi, sempat hampir terbunuh. Kemudian si keponakan ini diminta datang ke kantor polisi untuk mengidentifikasi beberapa penjahat yang tertangkap yang dicurigai membunuh si paman ini. Keponakan ini lihat ada sekitar 6 penjahat. Sebenarnya dia mengenali salah satunya, itu yang bunuh, karena dia melihat secara langsung peristiwa itu. Tetapi kemudian ketika polisi tanya, mana dari 6 orang ini yang bunuh paman? Dia bilang, tidak ada. Semua polisi, sekitar 4 polisi mendengar itu, 3 polisi percaya dengan omongan si pemuda ini. Oh, tidak ada dari 6 ini. Ya udah, kita cari yang lain. Ketika 3 polisi itu pergi, 1 polisi mendekati pemuda ini dan dia bilang, aku tidak percaya sama. Ini satu-satunya polisi yang mendengarkan. Kenapa kamu bohong? Enggak, memang tidak ada di situ. Oh, aku tahu. Kamu ingin membunuh dia sendiri kan dengan tanganmu. Kaget pemuda. Iya, ini sudah ada sesuatu yang tersirat di balik kebohongannya. Ini kemampuan mendengar ini sulit, saudara. Harus benar-benar kita bangun. Nah, ada 2 kemampuan mendengar yang akan kita pelajari, kita renungkan hari ini sama-sama. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan pasanganmu. Amsal 18 ayat 13, jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudara, latihlah kemampuanmu mendengar, karena ini sangat-sangat esensial dalam kehidupanmu berkeluarga, kehidupanmu dalam bekerja apapun. Nah, untuk hal kemampuan mendengar ini, saudara, saya akan ajari saudara satu teknik untuk membaca kepribadian seseorang dari ilmu psikologi. Tapi sebelumnya saya akan ajak kalian untuk main-main sebentar. Minta tolong semuanya lipat tangan di dada. Ya, lipat tangan di dada. Ya, seperti ini. Ya, yang sudah ikut ibadah 1 dan 2 sudah tahu tentang ini. Ya, saudara, batang tangan saudara yang di bawah yang mana? Bukan yang keluar, saudara ya, tapi batang tangannya. Ya, kalau saya ini yang kanan, saudara. Ini yang kanan. Ada yang kiri di sini, saudara? Tolong angkat tangan yang kiri. Yang kanan, tolong angkat tangan. Nah, yang batang yang bawah ya. Ya, itu Daniel, itu tangan kanan itu yang bawah. Ya. Ini berarti yang kanan ya. Kanan. Kalau gini, yang kiri, kanan, batangnya bawah. Nah, ya. Yang di bawah itu misalnya tangan kanan, itu saudara dominan otak kanan. Sementara kalau batang tangan kiri yang di bawah, dominan otak kiri. Coba saudara balik, enak apa enggak? Dibalik. Seperti bukan aku ya. Seperti bukan saya. Kenapa begitu? Karena Tuhan sudah menciptakan saudara, tidak ada yang ngajari. Bu, salah bu, dosa bu kalau gitu bu. Harus dikasih bu. Tidak ada yang ngajari seperti itu. Harus begini kan? Saudara coba sekarang lipat tangan berdoa, jari. Ya, lipat tangan berdoa. Perhatikan jempolmu. Yang di bawah jempol tangan kanan atau tangan kiri. Berdoa, ya jempolnya ditutup, bukan begini. Iya langsung. Oke. Ya. Jempol yang di bawah, kalau jempol kanan berarti otak kanan dominan. Kalau jempol yang kiri yang di bawah, berarti otak kiri yang dominan. Berarti saudara, tadi ada yang kiri sekarang kiri, ada yang tadi kiri sekarang kanan, ada yang tadi kanan sekarang kiri, ada yang tadi kanan sekarang kanan, ada yang kiri-kiri, ada yang kanan-kanan, ada yang kanan-kiri atau kiri-kanan. Saudara, kalau saudara sudah dewasa, pengalaman hidupnya banyak, itu tidak akan terlalu kelihatan karena sudah melewati proses. Tapi kalau masih kecil, masih remaja, itu paling kelihatan. Maksudnya gini, otak kiri itu otak yang lebih ke logika. Apa-apa harus make sense, apa-apa harus masuk akal. Lebih ke arah angka, sesuatu yang detail, urut. Kalau baca buku harus dari bab 1, enggak.
nggak suka lompat-lompat gini, ya, urut gini. Yang saya ceritakan ini secara umum, saudara ya. Mungkin karena tidak ada orang yang 100% otak kiri ya. Jadi tidak ada. Mungkin saudara dari 10 kriteria saudara punya 7 atau 6, berarti ada yang 70, 30, 60, 40. Otak kiri sesuatu yang seperti lebih ke arah manajerial, detail, masuk ke dalam. Lebih seperti, kasarnya seperti mesin. Sementara otak kanan lebih ke abstraksi, ke fantasi, lebih ke gambar besar. Bos, leadership, ya tak mau terlalu ribet ke dalam. Dia lihat keluar, dia lihat gambar besar. Itu otak kanan. Lebih ke arah kreativitas, problem solving, lebih ke arah out of the box, lebih ke arah, ya ini otak kanan. Nah, kalau otak kanan kiri itu biasanya lebih seimbang. Oh, yang ini dia, ini logikanya. Oh, yang di sini yang dia ininya. Ini pencampurannya kita tidak pernah tahu kecuali sudah ikut tesnya. Ada lebih dari satu soal. Nah, tapi kalau sudah dewasa usianya, ini semakin seimbang, semakin, walaupun tesnya ini kiri-kiri atau kanan-kanan, tapi kenyataannya kalau sudah dewasa itu sudah semakin kayak orang itu kiri kanan atau kanan kiri. Tapi kalau masih remaja itu lebih gampang. Karena kalau sudah dewasa sudah pernah tabrakan, sudah pernah bertengkar, sudah pernah patah hati, dia sudah belajar banyak untuk seimbang. Kalau wanita seharusnya ada kanannya. Makanya kita kenal kalau wanita itu lebih perasaan. Kalau kiri seharusnya ada di pria. Jarang pria tidak ada sisi kirinya, gitu. Ya. Tapi kalau pria ternyata kanan-kanan, itu dia pembawaannya pasti kalem sekali, gitu. Kalem, karena dia ke arah sesuatu yang perasa, gitu. Bahkan kadang-kadang kita akan salah paham, pikirnya agak melandai, gitu. Karena terlalu, gitu ya. Tapi jangan salah paham, orang yang kanan-kanan seperti desainer, seperti ahli make up itu tidak selalu yang seperti itu, tidak selalu belok. Kadang memang dia lurus, tapi dunianya seperti itu karena kreativitasnya tinggi. Sedangkan wanita yang kiri-kiri itu lebih tomboy, gitu ya, lebih cuek, lebih lebih gitu. Ini baru masalah otak kiri, otak kanan. Sudah bisa baca di internet banyak sekali otak kiri itu gimana, karena kok aku kok kiri-kiri atau kanan-kanan, gitu ya. Ya, sebenarnya ini materi yang cukup panjang. Ini baru 2 bagian. Sudah bisa mulai lihat. Oh, pasanganku gini. Nah, sekarang saya ajak di dalam. Ada satu teori yang menjadi standar dunia psikologi yang ditemukan oleh ibu dan anak, dua-duanya orang Kristen. Ini sudah sangat lama, ratusan tahun yang lalu, Myers dan Briggs. Jadi standar, saudara ya. Kalau saudara mau belajar membaca orang, tapi ilmu ini jangan dipakai untuk disalahgunakan. Yang pertama saudara mesti ngerti, apakah dia ini seorang yang ekstrovert atau introvert. Banyak yang salah paham, berpikir bahwa ekstrovert itu orang yang cerewet, introvert orang yang pendiam. Tidak. Ada ekstrovert yang pendiam dan ada introvert yang cerewet. Ekstrovert, introvert itu masalah sumber energinya, ngecas baterainya sendirian atau ketemu orang banyak. Kalau ngecas baterainya ketemu orang banyak, itu ekstrovert. Jadi walaupun dia pendiam, tapi kalau dia ekstrovert, dia senang ketemu orang banyak. Walaupun ketemu orang banyak nggak ngapa-ngapain, cuma dengerin teman-temannya ngoceh, itu dia menikmati, dia mendengar gitu. Tapi kalau orang introvert disuruh ketemu orang banyak, ya oke lah, pesta sebentar, makan-makan sebentar, ngobrol. Tapi dia akan bilang, aduh cepet, karena baterainya mulai habis, ya cepet balik. Begitu sampai rumah, sampai zona nyamannya dia adalah zona sendirinya. Dia bisa dengar musik, baca, nonton, apapun, ngecas lagi. Tapi kalau orang ekstrovert disuruh sendirian, mending mati gitu. Aduh, cari temen dah ada, malam minggu sudah pada pacaran sendirian. Aduh, mancing-mancing di status. Ada nggak yang mau kirim makanan? Ada nggak ngajak jalan-jalan? Gitu. Karena betul-betul orang ekstrovert nggak bisa sendirian. Dia butuh ketemu orang banyak. Saudara kalau mengerti ini, kalau pasanganmu ekstrovert, kemudian dia kepengen ketemu orang, ya jangan dihalang-halangi. Oh iya ya, saudara introvert, saudara kepengennya sendirian atau hanya berduaan dengan pasangan. Tapi punya pasangan yang ekstrovert, dia pengennya, aduh kok tiap hari berdua sama lu lagi.
bosen nih. Itu orang introvert tuh ada sesuatu yang seperti itu dalam hatinya. Kok ketemu ini lagi, dia pengen ketemu banyak orang. Nah, harus dimengerti. Bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, tapi memang dia butuh ketemu orang banyak. Sebaliknya, kalau saudara ekstrovert, saudara ngajak ketemu orang terus, kamu punya pasangan introvert dan dia penurut, dia kelihatannya nurut, ikut kemana aja, tapi sebenarnya dia tersiksa. Karena dia juga butuh sendirian, dia butuh me time-nya sendirian. Kalau orang extrovert, me time-nya ketemu banyak orang. Jadi me time itu tidak selalu sendirian ya, tergantung tipenya. Kalau sudah mengerti gini saudara, sudah mesti ngerti. Kalau ada sesuatu yang serius, mau negur dia, lihat sifatnya dia. Oh dia extrovert, negurnya di tempat ramai. Gak apa-apa berduaan, tapi tempat yang ramai dia dapat energi, lihat orang banyak, omong hati-hati. Tapi kalau negur orang introvert, jangan diajak tempat ramai, tempat sepi. Dia dapat energi, fokus, ngobrol. Itu akan jauh lebih efektif. Saudara mesti mendengar tidak selalu dengan telinga ya, dengan mata juga. Saudara, ini kira-kira contohnya. Ya. Orang introvert itu space-nya lebih kecil. Ya. Kalau saudara ngerasa suara telepon itu mengganggu, itu introvert. Saya handphone silent 24 jam. Saya tidak pernah merasa terinterupsi dengan suara telepon itu, merasa terinterupsi. Kecuali dia sudah chat terus, boleh saya telepon? Oke, saya siap terima telepon. Tapi kalau lupa matiin terus bunyi, itu is likely 90% saya biarin. Jadi ada sisi introvert yang kuat dari diri saya yang mirip dengan gambar ini. Ya, itu introvert tidak senang sekali dengan sendiri. Yang kedua yang harus saudara baca adalah apakah dia ketika berbicara atau ketika dia menyerap informasi, dia seorang yang sensing atau intuisi. Sensing itu bukan sensitif, tapi dari bahasa Inggris senses, indra. Orang sensing itu orang yang kalau ngomong selalu detail. Warnanya, baunya, angkanya berapa, ukurannya berapa, detail, tepat. Jam berapa? 7:37. Kalau orang intuisi jam berapa? 7:30. Orang intuisi lebih gambar besar. Orang sensing kalau masak mesti pakai resep. Bawang merah, bawang putih, bawang merah 5 siung. Waduh, saya gede apa sing cilik? Bingung. Akhirnya dia ribet sendiri. Kenapa kok nggak ditimbang aja sih? Kenapa kok pakai jumlah? Bingung. Harus urut. Kalau nggak urut merasa nggak enak, merasa bersalah. Kalau orang intuisi masak, yang penting mateng, yang penting bisa dimakan. Cemplung, mateng, oke, jadi. Itu orang intuisi. Orang sensing kalau resepnya bahannya ada 10, cuma ada 8, wah kurang 2, dia mesti cari 2 ini. Orang intuisi, wes pokoknya yang ada di dapur ini, pokoknya bisa dimakan. Ya, lebih ke gambar besar. Orang sensing lebih cocok sebagai manajer, dia tahu detail-detail, urut. Nggak bisa acak, harus. Kalau cerita selalu pada suatu hari, ini urut dulu. Awalnya tuh gini, awalnya kemudian begini, urut. Orang intuisi tidak bisa digituin. Dia bisa langsung ceritanya lompat-lompat, orang ambil kesimpulan sendiri, susah gitu ya. Nah, kalau makan di sana rasanya gimana? Oh rasanya enak, harganya wes gampang bisa dibayar. Itu orang intuisi. Pokoknya gini, itu orang intuisi. Orang sensing harganya 37.250 pakai OVO diskon 10%. Kalau pakai ini diskon tahu, karena detail sekali. Mulai bisa dengerin ya. Sudah punya pasangan, punya orang tua, punya mertua. Kalau ributnya hal gini, kalau yang satunya tipe sensing, dia butuh cerita detail, cerita pasangannya intuisi. Aduh kak, mari ceritanya. Wis curhat panjang lebar. Ya apa yang pendapatmu? Ya berdoa aja, Tuhan pasti tolong. Iya. Kan berharap sesuatu yang detail juga, berharap sesuatu yang masukan yang
ini kalau yang ini kamu mesti gini, yang ini mesti gini. Enggak, pokoknya doa aja Tuhan mesti tolong. Ya, akhirnya capek, akhirnya lelah. Akhirnya ceritanya sama sopirnya, oh gitu ya Bu ya, gitu ya. Akhirnya ya jadi sama sopirnya. Iya, karena sopirnya lebih mendengarkan. Kalau yang bos-bos jadi sama sekretarisnya, karena sekretarisnya dibayar untuk mendengarkan. Ya, itulah yang terjadi. Hati-hati. Ya. Ini masalah informasi, sensing dan intuisi. Intuisi gambar besar. Yang susah gini, kalau intuisi itu dia mengeneralisasi, kekurangannya mengeneralisasi. Pernah saya naik taksi sama sahabat, terus dia tiba-tiba bilang, Pak sopirnya ini baik. Kamu tuh kita baru naik taksi, belum pernah kenal bapaknya, kok bisa bilang baik? Gak tahu, ini sixth sense. Aku tuh punya sixth sense. Orang sixth sense yang ngaku punya sixth sense itu sebenarnya orang intuitif. Kenapa? Karena dia punya pengalaman banyak, kemudian dia menyimpulkan. Ya. Saya gali, saya penasaran. Tidak ada yang namanya sixth sense itu. Itu intuitif begini. Ternyata bapak sopirnya itu brewoknya tebel. Dan guru SD-nya dia brewoknya kayak bapaknya ini. Dan guru SD itu buaya sekali. Jadi dari data beberapa orang brewok adalah orang baik. Maka bapak ini adalah orang baik karena dia punya brewok, gitu sih. Lah bahaya kalau pacaran sudah 10 kali. Pacaran yang ke-11 ini kayak yang pertama, hidungnya mancung, rotok beo, berarti pelit, bosi, misalnya gitu. Saya pernah ditolak calon mertua karena alisnya kayak Shinchan, katanya nyambung. Ini enggak bener orangnya, katanya gitu. Ya memang ada enggak benernya sih, tapi ya masa gara-gara gitu. Oh ini kayak mantan ketiga, pelit. Ini kayak mantan keempat, boros. Repot, enggak mau yang pelit, enggak mau yang boros. Enggak jadi-jadi, saudara. Karena pengalaman masa lalu dia jadikan generalisasi. Ini. Orang sensing sangat detail, ya, sangat detail dan mengingat-ingat masa lalu nih yang lain. 11 bulan, 3 hari yang lalu jam 11:09 kamu bohong sama aku. Waduh, repot tuh. Ini saya ceritanya bukan ngarang tuh. Saya ngalami konseling dengan begitu banyak konseling dan ceritanya lucu-lucu tuh. Aneh-aneh sekali. Yang berikutnya, ini saudara bisa, kita waktunya terbatas ya, kita bisa lanjutkan di luar ini. Yang ketiga adalah cara pengambilan keputusan. Saudara, kalau saudara bos atau pemimpin perusahaan, saudara punya manajer di bawah saudara yang bikin 3 kali kesalahan. Bulan pertama bikin rugi perusahaan 100 juta, kemudian bikin rugi 200 juta, SP1, SP2, ketika bikin lagi rugi lagi katakanlah 150 juta, SP3. Harusnya SP3 pecat, peraturan perusahaan. Tapi dia punya istri yang hamil besar, butuh biaya melahirkan, anak pertama mau masuk kuliah, anak kedua mau masuk SMA, anak ketiga mau masuk SMP, anak keempat mau masuk SD. Kalau dipecat, dia tidak punya uang. Saudara mecat karena peraturan SP3 dan mempertimbangkan kepentingan karyawan yang lain. Nanti jadi contoh nih kalau dibiarin ini. Menyelamatkan perusahaan, peraturan, dan tidak jadi contoh yang jelek buat yang lain. Atau saudara kasihan dan mempertimbangkan keluarga ini, saudara pecat atau tidak? Saudara jalan-jalan dengan seorang teman, kecelakaan, tak minta-minta, meninggal dia. Orang tuanya sudah sepuh, 80 tahun, sudah operasi jantung berkali-kali. Tanya, telepon sama saudara, anakku kok tidak pulang-pulangan pergi sama kamu? Saudara jawab jujur, atau saudara bohong? Kalau jujur, ada kemungkinan saudara dipakai Tuhan sebagai malaikat pencabut nyawa. Orang yang berdasarkan thinking itu yang penting peraturan.
Yang penting ayat firman Tuhannya bohong itu dosa. Belum tentu kamu jujur anaknya mati kecelakaan, dia akan mati, belum tentu. Ya memang belum tentu, tapi lah ternyata Tuhan mau pakai aku, Tuhan yang pakai kamu aja ya apa? Berantem sebenarnya. Oh ya sudah, aku aja yang ngomong. Tante, anak tante celakaan, aduh kepalanya terpisah tante, ini tangan di sini, darahnya merah kental, ini gini, wah detail sudah, baunya tante, wah di sana. Orang sensing, sudah thinking dia sensing lah misalnya. Nah, ya sudah berdasarkan peraturan dia jelasinnya urut lagi. Jadi tadi itu ya ketemu aja tak, waduh di sana mamahnya ini kejat-kejat saudara. Saudara, semua tipe ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi, saudara jangan merasa, oh tipeku yang paling apik dari khotbah Roni ini, Pak Roni ini. Oh bukan, mungkin saya kebetulan kasih contohnya sepertinya berat sebelah, enggak saudara ya. Semua tipe ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, saudara kira-kira saudara tipe yang mana dalam pengambilan keputusan? T atau F? Ini jadi permasalahan serius loh dalam kekeluargaan dalam pasangan. Ketika yang satunya terlalu fleksibel, win-win solution, satunya berdasarkan peraturan. Kalau terlalu fleksibel, terlalu feeling, cocoknya jadi diplomat, pendamai, jadi konselor, mengerti suami istri gini, selalu cari sisi baiknya dari dua orang ini. Orang feeling selalu mencari sisi baiknya. Bapak ibu jangan berantem. Siapa yang salah? Semuanya benar. Tapi kalau orang thinking, semuanya salah. Selalu lihat dari sisi salahnya, karena ada peraturannya. Orang thinking cocoknya jadi hakim, jadi pengambil keputusan tertinggi hakim. Saudara bayangin kalau hakim tipe feeling, repot saudara. Kamu pelaku pemerkosaan, iya. Kenapa? Lah dia pakai baju seksi sekali, saya tergoda. Oh ya masuk akal sih. Loh kok gitu pikirannya hakim? Nah, win-win solution. Oh kamu juga salah. Kamu pakai baju terlalu seksi. Tidak bisa, saudara. Ya ini punya sisi, dua sisi yang harus dipelajari. Dan suami istri saudara mesti pelajari. Saudara yang mana, istrimu yang mana, supaya bisa saling terbuka, jadi ngerti ya. Oh pantesan kita ribut terus, ternyata beda sekali cara pandangnya terhadap hal-hal tertentu. Yang berikutnya adalah tentang gaya hidup. Orang J dan orang P. Orang J itu jauh-jauh hari bikin rencana. Mau pergi kemana? Pergi ke Eropa, berapa lama? Sekarang katanya Eropa mesti mampir Hong Kong dulu 2 minggu. Harus stay di Hong Kong 2 minggu dulu, 14 hari, baru boleh lanjut kemana-mana. Waduh. Persiapan. Mau apa? Bikin Natal, Desember, kurang 3 bulan. Persiapan, diatur. Semua diatur. Semua rapat-rapat keputusan dijalankan. Ada bisnis baru. Ada orang yang berpengalaman dan niat. Sudah. Ya apa bisnis ini? Oh bagus gini-gini. Resikonya apa ini? Oke kita pertimbangkan. Jalan, ayo. Atau enggak. Semua by plan. Tapi jeleknya, kalau dia sudah PW jam 12 malam atau jam 9 mau tidur, diajak temennya keluar malam, enggak mau, saudara. Kurang asik kurang fleksibel gitu. Wis pokoknya kaku, wis PW sudah enak ya sudah. Tapi orang persaving, spontanitasnya tinggi, menyenangkan, diajak tengah malam keluar tiba-tiba, yo ayo aja. Pokoknya enak sekali orangnya. Kreatif, biasaan dari TK sampai kuliah, besok ujian baru malamnya baru belajar. Akhirnya terbiasa berpikir secepat mungkin di saat kepepet. Akhirnya pikirannya out of the box, pikirannya liar kemana-mana. Kalau ada masalah dia bisa kasih solusi yang aneh-aneh. Karena kebiasaan aneh-aneh itu. Solusinya orang seringkali kaget tuh. Kok bisa mikir gitu kamu ya? Loh ini ya bisa pakai cara ini. Oh bisa. Saya biasanya ngetes saudara. Saya kasih botol gini ya, botol air gini, taruh atau ini deh mikrofon. Tak kasih waktu 1 menit. Sebutkan fungsi mikrofon
dalam 1 menit. Wah, yang tipe C itu lama sudah, paling nggak dapat 5, dapat 10. Yang tipe P, jadi banyak. Wah, ternyata dia bisa melihat ini jadi macam-macam karena kreatif. Nah ini ya, tipe C kalau mau pergi luar negeri kurang 1 bulan koper sudah rapi, sudah tertata semua. Bahkan dia tidur malam dia masih bisa mikir kurang apa ya. Tapi kalau yang P, engko ae, masih kurang sebulan, masih kurang 3 minggu, masih kurang 2 minggu, masih belum besok ya. Wah, celana dalamnya kurang, obatnya belum. Wah, berangkat jam 5 pagi, jam 2 masih umbah-umbah, masih waduh taruh di kipas angin supaya kering. Wah, bueng mau berangkat kurang setengah jam dijual apa berat gitu. Waduh, gawat saudara. Ini orang. Tapi dua-duanya ada keseruannya sendiri, saudara. Kalau ada sesuatu yang baru mau ambil risiko, percaya orang P. Dia berani mengambil risiko, ada peluang bisnis baru, belum ada yang berhasil, ini benar-benar baru. Ya mas ayo nekat, dan rugi yuk, gak apa-apa, tapi kan mencoba sesuatu yang baru. Kalau berhasil, ya kita yang berhasil duluan. Gitu. Sangat berani mengambil risiko. Jadi dua-duanya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Nah kalau jadi suami istri, kita bisa bayangin kacauan. Terus itu berantem terus. Orang P sulit diajak janjian, saudara. Bisa berubah mendadak. Saudara mungkin ngalami ya. Tiba-tiba WA-nya nonaktif, tiba-tiba batal. Sorry ketiduran lah, apalah. Orang P, dadak berubah. Tapi kalau orang C, enak, saudara. Datang 15 menit semuanya ya siap. Kalau terlambat minta maaf. Kalau orang P cengengesan, kan gak ada salah. Itu orang, dan segitulah. ya. Orang C selalu punya pendapat. Orang P okay with everything. Dia selalu terbuka terhadap apapun. Ini berbicara tentang mendengarkan siapa masalahnya. Nanti kita bisa kembali ke sini kalau ada waktu lebih. Yang kedua adalah mendengarkan firman Tuhan. Ini agak serius sedikit tetapi penting, saudara. Kemampuan mendengarkan firman Tuhan itu begini. Ada bahasa Yunani yang menarik yaitu hupakuau. Hupakuau itu artinya adalah ketaatan. Tapi kata akao ini artinya mendengar. Dalam filosofi bahasa Yunani, orang yang taat adalah orang yang mendengar. Sederhananya itu. Kalau saudara mendefinisikan saudara adalah orang yang taat firman Tuhan, taat peraturan, berarti saudara benar-benar orang yang mendengarkan. Tetapi kalau saudara jujur sama Tuhan, saudara yang tahu, saudara pemberontak luar biasa, mengakal luar biasa, banyak ngakali peraturan, saudara kurang mendengarkan firman Tuhan. Dan ini penting sekali untuk saudara mengubah, karena berkat dalam hubunganmu itu Tuhan yang kasih. Saudara bisa punya teknik membaca orang, psikologi macam-macam, tapi kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, nggak bisa. Ilmu psikologi tidak ada apa-apanya dibanding ilmu teologi, tidak ada apa-apanya, sangat terbatas. Betul-betul harus belajar taat sama firman Tuhan, maka kehidupanmu dengan pasanganmu akan diberkati. Itu ini. Saudara, ada satu ayat yang menjadi andalan para pria. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Ini jadi senjata para pria. Ayat yang lain, suami adalah kepala, kan gitu. Istri harus tunduk seperti tunduk kepada Tuhan. Suami, kepala, sepodo be Tuhan, tunduk sama aku ya, tunduk. Itu ayat dipakai. Ini salah satu ayat yang supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat ini salah pahamnya banyak sekali karena disalahpahami gini. Istri-istri, tunduk, tidak usah banyak ngomong, tapi berbuat saja. Akhirnya istrinya jadi pendiam semua, bisu semua. Yang penting pagi bangun, bersih-bersih rumah,
masak, yang penting anak-anak beres semua, yang penting keuangan diatur dengan baik, tapi tidak boleh ngomong. Yang penting kelakuan. Tidak gitu. Ayat ini bukan begitu. Saudara, dalam bahasa asli logos dan anastrope itu gini. Logos itu firman, ajaran, peraturan, pertanyaan. Anastrofe itu kelakuan dan percakapan. Ayat ini sebenarnya artinya gini. Supaya jika ada suamimu yang nakal, suamimu pemberontak, istri-istri bisa memenangkan suamimu dengan kelakuan satu, tetapi tidak cuma kelakuan, dengan conversation, dengan percakapan. Tanpa logos, tanpa apa? Tanpa banyak peraturan, tanpa banyak pertanyaan. Jadi maksudnya gini, wanita-wanita, engkau bisa memenangkan suamimu, memenangkan kekasihmu. Jangan terlalu banyak ngatur laki-laki dengan sederet peraturan. Tapi juga tidak boleh bisu, tidak boleh diam. Berlatih untuk membuat conversation, percakapan. Kalau ada apa-apa, diajak ngobrol hati ke hati, bukan dimarahi, bukan didesak dengan pertanyaan. Kemarin kamu kemana? Ada yang lihat, ada yang WA aku. Kamu jam 3 sore kamu pergi ke sini, kamu gandengan tangan sama satu cewek. Siapa dia? Wah, didowo soal lakinya pucet pasti. Wah. Sampai. Yang seperti itu tidak selalu efektif. Dudukkan, ngobrol baik-baik. Ada yang lihat kamu sama wanita ini, jalan di sini. Siapa? Ada apa? Kenapa? Ayo cerita. Itu akan jauh lebih efektif. Karena saudara harus dengar dia dulu ngomong. Dengar dulu dia ngomong. Ya. Terlalu banyak pasangan yang ribut, berantem, datang ke saya pernah jam 1 pagi di telepon, mereka teriak-teriak, lakinya telepon, terus mereka datang ke rumah, terus jam 2-an gitu, dengerin mereka berantem sudah di depan saya. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Karena kemampuan mendengarkannya sangat kurang. Saudara, ini dua hal yang betul-betul harus kita pelajari. Mendengarkan pasanganmu dan mendengarkan firman Tuhan. Betul-betul taat dengan firman Tuhan. Kalau engkau bukan orang yang taat, secara sederhana engkau bukan orang yang betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Kalau suami istri selalu ribut, berarti kemampuan mendengarkannya salah satu kurang. Nanti kalau saudara ada pertanyaan, ada diskusi, silahkan. Kalau ada yang kurang mengerti, saya sudah kayak dosen aja sebenarnya. Kita bisa belajar lebih dalam lagi. Saya sudah nulis buku tentang ini, dan ini tidak teori-teori seperti ini, saudara, tidak sesederhana yang di internet. Banyak sekali di internet yang mengulas dengan salah, karena sebenarnya ada ilmunya yang lebih detail tentang ini, yang hanya orang-orang yang memang di psikologi yang tahu. Ada semacam rumus ilmu otaknya di balik teori-teori ini. Saya berharap saudara benar-benar belajar untuk mendengarkan pasangan. Apa yang dia keluhkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia bicarain, benar-benar rasain, dengerin. Oh, dia mintanya ini. Digabung nanti saudara. Itu extrovert, introvert, sensing, intuition, thinking, feeling, dan perceiving, judging. Itu karena E atau I, S atau N, T atau F, P atau J atau P. Itu nanti akan membentuk 16 kombinasi. Saudara punya salah satu dari 16 itu. Misalnya ESTP,
INFP, ENFJ, gitu-gitu. Ya, setiap orang punya itu. Saudara tidak perlu terlalu teoritis kalau malas belajar yang gitu-gitu, tapi saudara latih perasaan saudara untuk peka. Orangnya ini ngomongnya ribet, detail, atau simple-simple. Oh berarti simple-simple oh ribet gini. Nanti ada orang yang ribet, ada yang simple, kayak kesannya cuek. Ya. Apakah kita harus menerima mereka apa adanya? Iya. Tapi saudara bisa mengungkapkan keinginan saudara. Kamu ojo cuek-cuek, aku butuh kamu lebih banyak ngomong. Jangan cuma doa aja, Tuhan, aku pengen kamu lebih detail lah. Diajak supaya dia ngerti kebutuhan. Akhirnya dia akan berubah. Ya. Nah, tapi jangan terus kemudian ya marah-marah. Saudara hati ke hati. Kamu tolong, aku butuhnya orang yang lebih cerewet dikit, lebih rinci. Jangan terlalu simpel, oke. Atau kok kamu terlalu cerewet, terlalu rinci. Bluder kamu dengan ojo, rotok-rotok lebih simpel aja lah. Ya. Terus kemudian masalah dia punya keputusan. Kamu jangan terlalu kaku dong. Nanti musuh kita banyak. Nanti nggak bisa. Jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selain dari kata itu berasal dari. Wah, pakai ayat lagi sekarang. Ya. Saya punya teman kuliah STT dulu gitu. Di grup isinya dokter-dokter semua. Ngomong gitu, gara-gara emosi sama peraturan STT. Selain daripada itu berasal dari setan. Waduh, langsung saudara, dia waktu ujian disertasi dibantai sama dokter-dokter itu. Lah iya dia ngatain dokter-dokter itu setan semua. Musuhnya banyak. Akhirnya dihajar saudara. Waduh, terus WA saya. Aku boleh pinjam disertasi buat apa? Mati, punya aku disalahno semua. Akhirnya ya ini aja, kamu pakai tipe punya aku gini, cara mikirnya gini tak ajarin. Akhirnya dia jadi lucu-lucu tentang kaku, tapi ya fleksibel. Saudara juga hati-hati ya, jangan terlalu fleksibel, nanti saudara jadi permisif terhadap dosa, jadi kompromi terhadap dosa. Apa-apa ya sudah dimaklumi, apa-apa ya nggak apa-apa lah, nggak bisa gitu juga. Mesti belajar seimbang. Oh, nggak bisa Pak, kalau ini harus Tuhan, tapi yang lain kayaknya kita bisa ya, ini bisa lebih fleksibel ya. Itu dari mendengar suara Tuhan, dari saudara taat. Caranya gimana untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu psikologi ini? Saudara mesti baca Alkitabnya kuat dulu, prinsip firman Tuhannya kuat dulu, baru aplikasinya ke teori psikologi. Jangan dibalik gitu ya. Jangan teori psikologi saudara paksakan masuk ke Alkitab, nggak boleh. Ayat firman Tuhan yang harus menguasai teori psikologinya, baru nanti saudara benar ketika praktek. Masalah gaya hidup, saudara lihat pasangan saudara orangnya perencana atau mendadak-mendadak. Oh kalau dia tipenya yang suka mendadak-mendadak, sesekali tiba-tiba ya apa, yuk keluar yuk, dunia udah jam 11 malam gitu. Aku juga sudah gosok gigi, sudah cuci muka, sudah enak mau tidur. Aku pengen keluar. Ya saudara coba ngerti lah ya. Kalau sesekali dalam beberapa bulan ya it's okay lah. Ya enggak tiap malam kayak gitu ya. Tapi kalau sudah nikah bertahun-tahun terus selalu no, selalu no. Ya repot. Dia punya apa? Dia kepingin kembali ke masa-masa pacaran itu saudara. Yang tiba-tiba jam 12 malam melayap berdua, cari pecel, cari apa tengah malam, ya gitu ya, sesuatu yang random. Ya, masing-masing pasangan mesti belajar ngerti. Oh ya, jadi walaupun sudah nikah sudah puluhan tahun, sudah kakek nenek, tapi masih bisa kelayapan di satu pagi kan seru ya. Mesti belajar ya. Oh kalau ini penting loh ya, ini kita penting, ini tidak boleh dadak-dadak, ya udah dipersiapkan. Ya ini kamu belum, oh iya belum ya. Tapi kalau itu sudah tahu tidak terlalu penting lah, ini untuk mendadak-dadak dikit, oke lah.
dia sifatnya kayak gitu, aku aja diam tak siapin aja. Jadi tiba-tiba, loh aku lupa semua, aku lupa. Tenang, sudah tak siapin. Aduh kamu cek baik sih. Ya, jadi nggak usah ngomel-ngomel lah, nggak usah ngomel-ngomel. Belakang kamu yang nyiapin gitu. Itu indahnya komunikasi pasangan. Sudah menutupi kekurangan pasangan masing-masing. Ya. Saya tahu penjelasan saya masih jauh dari kata cukup, karena ini sebenarnya materi yang butuh waktu minimal 2-3 jam saudara. Tapi intinya kalau kalian saudara punya masalah dalam relationship, itu awalnya pasti dari komunikasinya kok, dari cara kita mendengar, dan di balik itu semua yang paling berperan vital adalah ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Semakin saudara taat sama Tuhan, akan semakin mudah dalam kehidupan kita berhubungan dengan orang. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Next time saudara, kalau ada yang punya problem, punya kerinduan, boleh sampaikan pada saya untuk saya bawa dalam doa, dan mungkin untuk next topik untuk khotbah, supaya saya tahu kebutuhan jemaat di Jogja apa, dan saya connect dengan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan jemaat, bukan menjadi keinginan saya. Mungkin di F kali ya. Ada lagu Bapakku Rindu, ada nggak Bapakku? Bapakku rindu menyenangkanmu. Tahu lagunya? Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk mengenalmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bayangan-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku indah, layakkan aku, bawaku untuk mengenalmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bayangan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan buat malam hari ini.
Ajari kami mendengar suara Tuhan, dan kemudian kami taat dengan prinsip yang sudah Tuhan ajarkan dalam firman-Mu dalam Alkitab yang kami baca. Dan ajari kami untuk belajar mendengarkan pasangan kami, melihat apa yang dia lakukan, mengerti benar-benar siapa dia, agar hubungan kami yang penuh pertengkaran seperti neraka diubahkan menjadi surga, penuh harmonis, penuh cinta, penuh pengertian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Semua yang bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya katakan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Memang sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Bukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, akan kota semua semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya. Bersorak bagi para sorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, kau tambahkan semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya. Bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi bersama-sama katakan sukacita surga nyata penuhiku. Kita sorak-sorai waktu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh memiliki hati seorang murid, mendengar firman Tuhan, mendengarkan pasangan kami. Biarlah Tuhan berikan hati yang mau siap terus dibentuk Tuhan. Berkati hamba-Mu, Dr. Roni Paul, Tuhan berkati kalau besok pagi akan kembali ke Surabaya. Tuhan perlindungan Tuhan menyertai di kesehatan, tutup bungkus dan keselamatan Tuhan. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati pelayanannya. Setiap kami, biarlah kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan turun atas kehidupan setiap kami. Berkat jasmani, jiwani, rohani, maupun berkat yang tidak terduga-duga. Berkat dari utara, selatan, timur, barat masuk dalam kehidupan kami. Mari buka kedua belah tangan saudara, ucapkan amin atas setiap doa berkat. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah memberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah memberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu.
Ya Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Ya Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Ya Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Semangat Happy Family Center yang Tuhan Yesus kasihi, pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.